Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Siapakah gerangan orang ini? Umat beriman yang terkasih, bacaan suci hari ini mau menegaskan kepada kita tentang satu pertanyaan refleksi yang harus kita renungkan bersama. Pertanyaan tersebut tentang siapakah gerangan orang ini? Pertanyaan tersebut muncul dari rasa penasaran yang dimiliki oleh para murid. Sama halnya dengan kita yang kurang percaya dan selalu mempertanyakan tentang keberadaan Yesus. Kita tentu dengar bersama dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan, "Marilah kita bertolak ke seberang." Perkataan ini merupakan sebuah ajakan dari Yesus, Sang Guru, untuk murid-muridnya, supaya kita diuji dalam hal ketaatan dan jelas yang dilakukan oleh para muridnya ialah mengikuti ajakan Yesus. Tetapi apakah kita sadar bahwa ajakan itu adalah sebuah tantangan untuk kita, terlebih khusus di dalam kehidupan kita masing-masing? Umat beriman yang terkasih, maksud dari tantangan ini adalah supaya kita tahu dan sadar akan keadaan kita yang masih berproses dalam kehidupan di dunia ini. Mengapa Yesus memberikan kita tantangan? Karena Tuhan tahu bahwa kita sebagai murid-muridnya sering melupakan Dia. Di saat kita senang dan bahagia, kita kadang melupakan Tuhan. Tetapi di saat kita susah dan digoncang sebuah masalah yang besar, apa yang akan kita lakukan? Berteriak seperti para murid lainnya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Sekali lagi, Tuhan pun tahu itu, dan Tuhan akan selalu tahu tentang kita. Kalau kita adalah manusia yang lemah dan selalu membutuhkan pertolongan dari rahmat dan juga kasih, maka jawaban Tuhan adalah, "Diam, tenanglah." Perkataan ini adalah perintah yang mana pasti akan ada timbal baliknya, dan yang terjadi adalah angin menjadi reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Sama halnya dengan diri kita. Merasa takut karena tak mampu berkata-kata juga bertindak, sehingga menjadikan kita sebagai manusia yang lupa akan kedudukan kita di hadapan Allah. Hilangkanlah rasa ingin tahu kita tentang Tuhan, tetapi mari kita berusaha untuk mencintai. Karena dengan mencintai, kita dimampukan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam keseharian hidup kita. Umat beriman yang terkasih,
Semoga dengan perenungan kita hari ini menjadikan kita sebagai murid-murid Tuhan yang percaya akan belas kasih, karena di dalam Dia tidak ada ketakutan. Intinya adalah kepercayaan untuk mengikuti panggilannya di dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga jawaban kita terhadap pertanyaan yang kita refleksikan bersama tentang siapakah gerangan orang ini sudah terjawab di dalam permenungan kita ini. Dialah Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Dan sekarang pertanyaan itu berubah. Bukan lagi siapakah gerangan orang ini, tetapi menjadi siapakah kita di hadapan Tuhan. Marilah